Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelas 602 dari kelompok 1 izin mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul Pengantar Filsafat. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Nadia Ducewati, NPM terakhir 011, Alfi Anjeni, NPM terakhir 014, Rista Devi, NPM terakhir 082, dan Ayu Sekar, NPM terakhir 083. Jadi, pada materi kali ini terdapat 6 subbab. Yang pertama ada pengertian filsafat, yang kedua objek filsafat, yang ketiga sistematika filsafat, dan yang keempat faktor pendorong, yang kelima dimensi ilmu, ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi, dan yang keenam periodisasi perkembangan pemikiran filsafat. Baik, untuk pengertian filsafat ini berasal dari kata filosofi dari bahasa Yunani yang berarti philo artinya love of, dan sophia artinya wisdom. Nah, dapat disimpulkan bahwa filsafat ini merupakan suatu usaha untuk berpikir secara radikal dan menyeluruh, yakni suatu cara berpikir dengan mengupas sesuatu sedalam-dalamnya dan menghasilkan suatu kesimpulan universal dari kenyataan partikular atau khusus. Nah, Katsoff tahun 2001 menyebutkan bahwa karakteristik filsafat ini dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah filsafat adalah cara berpikir kritis, yang kedua filsafat adalah berpikir dalam bentuk sistematis, yang ketiga filsafat menghasilkan sesuatu yang runtut, yang keempat filsafat menghasilkan sesuatu yang rasional, dan yang terakhir filsafat bersifat komprehensif. Selanjutnya adalah objek filsafat. Jadi objek filsafat ini dibagi menjadi 2. Yang pertama objek material filsafat yang merupakan segala sesuatu yang ada yakni dalam kenyataan, ada dalam pikiran, dan ada dalam kemungkinan. Yang kedua adalah objek formal filsafat yang merupakan hakikat dari segala sesuatu yang ada. Nah, yang ketiga adalah sistematika filsafat. Nah, filsafat ini telah mengalami perkembangan dengan ditandai munculnya bermacam-macam aliran. Yang pertama ada aliran-aliran filsafat, diantaranya yakni realisme, rasionalisme, empirisme, idealisme, materialisme, eksistensialisme, positivisme, dan sebagainya. Nah, untuk cabang-cabang filsafat sendiri, diantaranya yakni metafisika, epistemologi, logika, etika, estetika, filsafat sejarah, filsafat politik, dan sebagainya. Selanjutnya adalah faktor-faktor pendorong timbulnya filsafat dan ilmu. Nah, peristiwa timbul dan berkembangnya filsafat maupun ilmu itu pasti juga sudah berdasar. Menurut Rinjin tahun 1997 menyebutkan bahwa filsafat dan ilmu itu timbul dan berkembang oleh beberapa hal, yakni yang pertama adalah manusia merupakan makhluk yang berakal budi. Adanya akal dan budi yang dimilikinya, manusia mempunyai kemampuan dalam bersuara yang berkembang menjadi kemampuan berbahasa dan berkomunikasi, sehingga manusia itu sendiri disebut sebagai homo loquens dan animal symbolicum. Seperti yang disebutkan oleh Aristoteles, manusia juga dipandang sebagai animal that reason yang ditandai dengan all men by nature desire to know. Atau dengan akal dan budi yang dimilikinya, manusia dapat pula disebut sebagai homo sapiens atau makhluk yang pemikir. Yang kedua adalah manusia mempunyai rasa kagum atau tauma pada alam semesta dan seisinya. Manusia ini diciptakan dengan adanya rasa kagum pada segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan. Contohnya saja kekaguman pada bumi, matahari, diri sendiri, dan sebagainya. Nah, kekaguman tersebutlah yang mendorong manusia untuk berusaha mengetahui alam semesta berserta kronologis terjadinya. Manusia juga berusaha untuk mengetahui diri sendiri, eksistensi, hakikat, dan juga tujuan hidupnya. Yang ketiga, manusia senantiasa menghadapi masalah. Nah, masalah yang dihadapi manusia ini juga merupakan salah satu faktor penting timbulnya filsafat dan juga ilmu. Nah, kehidupan manusia sendiri selalu diwarnai dengan masalah, baik yang bersifat teoritis maupun praktis. Nah, masalah itu mendorong manusia untuk mencari solusi atau jalan keluar yang tidak jarang menghasilkan temuan yang berharga. Dalam filsafat ilmu tidak lepas dari sejarah perkembangan ilmu, karena landasan utama perkembangan ilmu adalah filsafat yang terdiri atas ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama, ontologi. Ontologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata on atau ontos yang berarti ada atau keberadaan, dan logos yang berarti ilmu. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa ontologi merupakan ilmu yang mengenai yang ada atau keberadaan. Ontologi dalam filsafat ilmu merupakan studi atau kajian mengenai sifat dasar ilmu yang memiliki arti, struktur, dan prinsip ilmu.
Biasanya, ontologi juga sering diistilahkan dengan metafisika, yang merupakan salah satu cabang filsafat yang mempelajari tentang hakikat kenyataan. Lalu, dalam ontologi terdapat aspek-aspek yang harus diuraikan secara metodis, sistematis, koheren, rasional, komprehensif, radikal, dan universal. Dalam ontologi, kita diajarkan untuk memisahkan antara penampakan dengan kenyataan, atau appearance dan reality. Seringkali kita terjebak hanya pada penampakannya saja ya, karena penampakannya belum tentu itu merupakan realitas yang sesungguhnya. Seperti contoh, air laut. Air laut biasanya kita identikan dengan berwarna biru. Tetapi realitanya tidak demikian. Ketika kita mengamati air laut lebih dekat, air laut tidaklah berwarna biru. Seringkali kita terkecoh menyamakan antara penampakan dan realita tersebut. Dalam kajian ontologi ini akan membuat kita menjadi sadar, membuat kita menjadi lebih peka untuk melihat apa sih realitas yang sesungguhnya, bagaimana penampakannya, dan bagaimana kita bisa memisahkan antara keduanya. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi juga berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata episteme dan logos. Episteme berarti pengetahuan atau knowledge, dan logos yang berarti ilmu atau teori. Sehingga dapat disimpulkan bahwa epistemologi merupakan salah satu cabang filsafat yang mengkaji tentang pengetahuan pada umumnya, baik terkait dengan sumber pengetahuan, otoritas, validitas, kebenaran, dan terutama cara-cara memperoleh pengetahuan. Kajian epistemologi ini muncul karena adanya pertanyaan, bagaimana sih kita bisa berhubungan dengan sesuatu di luar dari diri kita? Kemudian bagaimana sih kita bisa mengetahui segala sesuatu? Maka akan muncul berbagai macam jawaban. Ada yang mengatakan bahwa pengetahuan akan kita dapatkan itu berasal dari panca indera kita. Ketika kita bisa melihat dengan menggunakan mata, kita bisa mendengar dengan menggunakan telinga, kita bisa meraba, kita bisa merasakan panas dingin dengan menggunakan indera peraba kita, dan sebagainya. Namun pada masalahnya, panca indera kita seringkali salah dan bisa menipu ketika kita melihat suatu fenomena. Misalkan kita memasukkan pensil ke dalam gelas yang berisi air. Mata kita melihat bahwa seolah-olah pensil itu bengkok atau patah. Tapi pada kenyataannya tidak demikian. Nah, pada tahap tertentu maka panca indera tidak bisa diandalkan. Tapi ada sesuatu yang bisa lebih dipertanggungjawabkan dan lebih kuat dari panca indera, yaitu rasio atau akal pikiran. Dalam kajian epistemologi, paling tidak ada dua sumber pengetahuan atau dua alat pengetahuan yang menjadi bahasan. Yang pertama ada rasionalisme dan empirisme. Rasionalisme beranggapan bahwa cara kita mengetahui dunia di luar dari diri kita itu melalui rasio. Sedangkan kaum empirisme beranggapan bahwa kita bisa mengetahui atau kita bisa berhubungan dengan dunia luar dengan melalui pengalaman-pengalaman yang empiris. Yang ketiga, aksiologi. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata axios yang berarti nilai dan logos yang berarti ilmu. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa aksiologi adalah ilmu tentang nilai. Aksiologi merupakan cabang filsafat yang berhubungan dengan ragam dan kriteria nilai serta keputusan atau pertimbangan dalam menilai, terutama dalam etika atau nilai-nilai moral, di samping juga nilai-nilai estetika. Nah, dalam aksiologi ini terbagi menjadi dua bahasan. Yang pertama ada etika dan yang kedua adalah estetika. Etika merupakan bahasan yang berkaitan dengan moralitas manusia, seperti baik buruk, boleh tidaknya, bagaimana seharusnya, bagaimana tidak seharusnya, bagaimana semestinya, dan masih banyak lagi. Kemudian estetika. Estetika ini berkaitan dengan keindahan. Bagaimana sesuatu itu disebut indah, bagaimana sesuatu tersebut tidak disebut indah, dan sebagainya. Nah, kalau kita ingin lebih mudah mempelajari tentang kajian ontologi, epistemologi, dan aksiologi, kita punya kata kunci, yaitu kata tanya untuk ketiganya. Yang pertama, untuk ontologi itu kan berkaitan dengan hakikat segala sesuatu. Kita bisa menggunakan kata tanya apa. Kemudian epistemologi itu berkaitan dengan pengetahuan, kita bisa menggunakan kata tanya bagaimana, dan aksiologi bisa kita gantikan dengan menggunakan kata tanya mengapa. Oke, di sini ada contoh pulpen. Pulpen apabila dibahas berdasarkan kajian ontologi, epistemologi, dan aksiologi akan muncul banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dan keganjilan-keganjilan di dalamnya. Yang pertama, kalau kita melihat pulpen dari sudut pandang ontologi, yaitu
Misalkan kita bertanya, apa hakikat pulpen? Apakah ketika pulpen tutupnya kita lepas itu masih dinamakan pulpen? Atau sebuah pulpen ketika isinya kita ambil itu masih dinamakan pulpen? Atau bagaimana? Dan apa sebenarnya hakikat pulpen? Gitu. Kemudian ketika kita tempatkan di kajian epistemologi, bagaimana cara saya memahami bahwa ini adalah pulpen? Dan dalam kajian aksiologi, kita bisa bertanya, mengapa saya letakkan pulpen dalam suatu tempat, tidak pada tempat lain? Misalkan, saya meletakkan pulpen di saku saya. Mengapa saya meletakkan pulpen di dalam saku saya? Kenapa tidak di tempat lain? Misalkan, kenapa tidak diletakkan di telinga saya, di hidung saya, atau di atas mulut saya? Nah, mengapa saya meletakkan pulpen di dalam saku saya? Karena ada pertimbangan etika dan estetika. Yaitu ketika saya meletakkan pulpen di saku saya, akan lebih terlihat atau dipandang lebih bermoral dan beretika ketika saya meletakkan pulpen di saku saya dibandingkan ketika saya meletakkan pulpen di hidung saya atau di telinga saya atau bahkan di tempat lain, dan begitu seterusnya. Selanjutnya yaitu periodisasi perkembangan pemikiran filsafat. Yang pertama, pada zaman pra-Yunani kuno dari abad ke-8 sampai abad ke-6 sebelum Masehi, dengan ciri-ciri pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari yang didasarkan pada pengalaman. Pengetahuan diterima sebagai fakta dengan sikap selalu menghubungkan dengan kekuatan magis. Kemampuan menerima abjad dan sistem bilangan alam sudah menampakkan perkembangan pemikiran manusia ke tingkat abstraksi. Kemampuan meramalkan suatu peristiwa atas dasar peristiwa-peristiwa sebelumnya yang pernah terjadi. Yang kedua adalah zaman Yunani, dengan ciri-ciri setiap orang memiliki keberanian mengungkapkan ide. Masyarakat tidak lagi mempercayai mitos-mitos, dan masyarakat tidak lagi menerima pengalaman yang didasarkan pada sikap menerima begitu saja, tetapi pada sikap yang menyelidiki secara kritis. Yang ketiga yaitu zaman pertengahan. Di era pertengahan ditandai dengan tampilnya para teolog dalam dunia ilmu pengetahuan di belahan bumi Eropa. Aktivitas ilmiah terkait dengan aktivitas keagamaan. Aktivitas ilmuwan di belahan bumi Eropa pada umumnya kegiatan ilmiah didasarkan untuk mendukung kebenaran keagamaan. Kemudian untuk periodisasi perkembangan pemikiran filsafat yang keempat, yaitu pada zaman Renaissance. Di era Renaissance ini ditandai dengan kebangkitan kembali pemikiran yang bebas dari dogma-dogma agama. Zaman peralihan ketika budaya tengah mulai berubah menjadi suatu kebudayaan modern. Penemuan ilmu pengetahuan modern mulai dirintis pada masa Renaissance. Kemudian selanjutnya pada zaman modern. Zaman modern ini ditandai dengan penemuan dalam bidang ilmiah. Benua Eropa dipandang sebagai basis perkembangan ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir yaitu ada zaman kontemporer. Pada masa ini, ilmu fisika menempati kedudukan yang sangat penting. Fisika dipandang sebagai dasar ilmu pengetahuan yang subjek materinya mengandung unsur-unsur fundamental yang membentuk alam semesta.